Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ikhwani fiddin azzakumullah, kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini. Pada pertemuan yang lalu, penulis rahimahullah ta'ala menjelaskan kepada kita bahwa dikeluarkan dari tauhid ini adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Kemudian selanjutnya beliau berkata, fakullu man ittaba'a hawahu faqad takhadha hawahu ma'budahu. Setiap orang yang mengikuti hawa nafsunya, maka sungguh dia telah menjadikan hawa nafsunya itu sebagai sesembahannya. Kemudian beliau mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahannya? Dan tidak diragukan, ma'asyiral ikhwa azzakumullah, realisasi dari tauhid itu adalah kita mengeluarkan segala bentuk sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala dari dalam hati kita. Kita mengeluarkan segala bentuk sesembahan dari dalam hati kita. Kita murnikan ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita murnikan ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, maka mereka pada dasarnya telah menjadikan hawa nafsu mereka sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Karena mengikuti hawa nafsu itu memiliki banyak bentuk. Ada orang yang mengikuti hawa nafsunya bisa menyebabkan dia terjerumus kepada dosa besar. Ada yang mengikuti hawa nafsunya membuat dia terjerumus kepada syirik besar. Ada yang mengikuti hawa nafsunya menyebabkan dia terjerumus kepada syirik kecil. Dan ini sangat mengkhawatirkan. Ikhwani fiddin azzakumullah. Terlebih lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewanti-wanti kepada kita sebuah dosa yang beliau khawatirkan menimpa umatnya. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dosa ini sangat aku khawatirkan akan menimpa kalian. Beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan menimpa kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah syirik kecil. Syirik kecil adalah termasuk bentuk mengikuti hawa nafsu, sehingga yang menyebabkan orang terjerumus kepada syirik kecil karena dia condong kepada hawa nafsunya. Oleh sebab itu kemudian ketika para sahabat mendengarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, maka mereka bertanya, masyirkul asghar ya Rasulullah? Apakah syirik kecil itu ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-riya. Syirik kecil itu adalah riya. Syirik kecil itu adalah riya. Ingin mendapatkan pengakuan dari orang lain dari setiap aktivitas ibadah yang dia lakukan, dan ini terjadi karena kecondongan kepada hawa nafsu. Oleh sebab itu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwa orang semacam ini, yaitu orang yang terjerumus kepada riya, dia melakukan ibadah untuk mendapatkan pengakuan, untuk mendapatkan pujian, untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain, maka pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala akan berfirman kepada mereka, izhabu ilal ladzina kuntum taraun. Pergilah kalian kepada yang kalian melakukan amal karenanya. Pergilah kalian kepada orang yang kalian mengharapkan pujiannya. Maka lihatlah, apakah kalian mendapatkan balasan dari dia? Tentu tidak.
Karena yang membalas hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan pahala hanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kemudian ikhwani fillah azzakumullah, syirik kecil adalah bagian dari bentuk kecondongan seseorang kepada hawa nafsunya. Dan kita perlu waspada dengan kesyirikan semacam ini. Karena terkadang seseorang tidak sadar bahwa dia telah terjerumus kepada dosa yang mengkhawatirkan ini. Oleh sebab itu kemudian di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuhan nas ittaqus syirka." Wahai sekalian manusia, berhati-hatilah kalian kepada kesyirikan. Fa innahu akhaffa min dabibin namal, atau fa innahu akhfa min dabibin namal. Karena sesungguhnya kesyirikan itu lebih samar daripada bekas kaki semut. Maka sebagian sahabat berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Masya Allah, wa kaifa nattaqihi ya Rasulullah?" Bagaimana kita bisa berhati-hati kepada dosa yang begitu samar, sampai saking samarnya dosa itu dia lebih samar daripada bekas kaki semut. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita berhati-hati dengan dosa semacam ini? Bagaimana kita mewaspadainya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sebuah doa yang seharusnya senantiasa kita baca. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdoalah dengan doa, ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari mempersekutukanmu dengan sesuatu apapun sedangkan kami mengetahuinya, dan kami beristighfar memohon ampun kepada apa yang kami tidak ketahui. Ini adalah anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa yang senantiasa kita harus baca agar kita terhindar dari dosa yang disebut dengan syirkul asghar, dosa kecil atau syirik kecil. Dan ini adalah bagian dari kecondongan kepada hawa nafsu, di mana seseorang melakukan sebuah ibadah namun yang diharapkan bukan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, namun yang diharapkan bukan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi pujian, pengakuan dan apresiasi manusia. Ini riya. Ada juga dosa lain yang tidak kalah berbahayanya, yaitu sum'ah. Sum'ah itu adalah memperdengarkan sesuatu yang baik dari kita agar didengar oleh orang lain, kemudian kita mendapatkan pujian dari orang yang mendengarkannya. Membaca Al-Quran dengan suara yang merdu agar mendapat pengakuan dari orang lain, oh ini qori, oh ini pembaca Al-Quran luar biasa, Masya Allah, dia dipuji karena bacaannya. Dia menjadi imam misalkan, sengaja memperbagus bacaannya, bukan karena memang harus memperbagus, tetapi karena dia sengaja memperbagus bacaannya agar mendapatkan pengakuan dari orang lain. Ini namanya sum'ah. Oleh sebab itu perbedaan antara riya dengan sum'ah apa? Jika riya itu terdapat pada perbuatan, maka sum'ah dia terdapat pada ucapan. Sum'ah terdapat pada ucapan, dan ini bagian dari kecondongan kepada hawa nafsu. Bagian dari kecondongan kepada hawa nafsu. Oleh sebab itu kata penulis bahwa orang yang mengikuti hawa nafsunya, maka pada dasarnya dia telah menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahannya. Ya, begitu juga dengan orang yang menyembah berhala, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, apapun alasannya, maka mereka ini adalah orang-orang yang condong kepada hawa nafsunya dan menjadikan hawa nafsunya menjadi sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala.
Begitu juga dengan pelaku bid'ah, begitu juga dengan pelaku amalan-amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang semacam ini pada dasarnya mereka adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya dan menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahannya. Karena terkadang orang yang sudah terlanjur masuk ke dalam amalan-amalan yang dia adakan, maka sulit bagi dia untuk keluar dengan berbagai macam syubhat. Walaupun burhan telah sampai kepada dirinya, walaupun petunjuk telah sampai kepada dirinya, hadis telah sampai kepada dirinya, namun karena dia menganggap apa yang dia lakukan ini adalah sebuah kebaikan, dasarnya hanya karena perasaan ini adalah sebuah kebaikan, bukan karena Al-Quran, bukan karena sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kemudian dia istiqomah berada di atas kebid'ahannya. Maka orang semacam ini dasarnya adalah mereka orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahannya. Sebab itu kemudian ikhwani fiddin azzakumullah, al-haq hanya bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang bukan bagian dari agama, yang tidak dijelaskan di dalam Al-Quran, tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia bukan sebuah kebaikan yang berkaitan dengan agama kita. Dia bukan sebuah kebaikan yang berkaitan dengan agama kita. Maka jika kita ingin melakukan ibadah, maka yang menjadi patokan utama kita adalah Al-Quran dan hadis, bukan hawa nafsu kita, bukan perasaan. Allah Subhanahu wa taala telah menampakkan kasih sayangnya kepada kita, kepada umat manusia, kepada kita hamba-hambanya. Allah tidak ingin kita terjerumus kepada kesesatan. Allah Subhanahu wa taala ingin kita senantiasa beribadah hanya kepadanya. Maka ketika manusia sudah mulai tenggelam kepada kesyirikan, tenggelam dalam kesyirikan, maka Allah utus seorang Rasul, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bersama Rasul itu Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran. Bersama Rasul Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran sebagai petunjuk, patokan kebenaran, patokan al-haq. Orang yang melakukan ibadah padahal dia tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pada dasarnya dia telah mengikuti hawa nafsunya. Oleh sebab itu ikhwani fiddin azzakumullah, selain Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasul, menurunkan Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala memilih orang-orang terbaik untuk mendampingi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabat. Tidak ada satupun pertanyaan yang sifatnya urgen di dalam agama kita kecuali telah ditanyakan oleh para sahabat. Sahabat adalah manusia yang paling semangat di dalam mengamalkan agama ini. Sahabat adalah manusia yang paling semangat untuk mendapatkan setiap peluang kebaikan. Oleh sebab itu apapun ditanyakan oleh mereka, apapun ditanyakan oleh para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya tentang kebaikan yang ditanyakan oleh para sahabat kepada Rasulullah, bahkan tentang keburukan, khawatir jangan sampai kita terjerumus kepada keburukan tersebut. Oleh sebab itu kemudian Hudzaifah bin al-Yaman, beliau berkata, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu sa'altuhu 'anil syarr makhafatan an yudrikani. Kata Hudzaifah, dahulu manusia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sesuatu yang baik-baik saja, tetapi aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sesuatu yang buruk, khawatir jangan sampai keburukan itu menimpa diriku. Ini adalah para sahabat, dan dipilihnya para sahabat untuk mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan bentuk kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, merupakan bentuk kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Oleh sebab itu
apabila ada seseorang yang mengklaim sebuah ibadah tetapi tidak pernah dijelaskan di dalam Al-Quran, tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat, maka sungguh dia telah condong kepada hawa nafsunya. Sungguh dia telah condong kepada hawa nafsunya. Dan ini sangat berbahaya, ma'asyiral ikhwah azzakumullah. Kemudian penulis mengatakan, wa idza ta'ammalta arafta anna 'abidas sanam lam ya'budhu. Apabila kamu merenungi, maka kamu akan tahu bahwasanya penyembah berhala itu sebetulnya mereka tidak sedang menyembah berhala, akan tetapi mereka sedang menyembah hawa nafsunya. Namun yang tepat adalah mereka juga menyembah berhala itu. Yang tepat adalah mereka juga menyembah berhala tersebut yang mereka buat sendiri. Kemudian mereka juga menyembah hawa nafsunya sendiri. Seperti yang kita sudah jelaskan ya, terkait kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika beliau menjelaskan kepada umatnya apa yang menjadi penyebab mereka menyembah patung-patung yang mereka pahat sendiri, hanya karena persoalan itu yang dilakukan oleh nenek moyang mereka. Hanya karena persoalan orang-orang terdahulu telah melakukan apa yang mereka lakukan saat ini. Oleh sebab itu kemudian di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu rabbukum wa rabbu abaikum al-awwalin. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allahu rabbukum. Allah adalah Rabb kalian. Allah adalah Rabb kalian dan Rabb nenek-nenek moyang kalian. Allah adalah Rabb kalian dan Rabb nenek-nenek moyang kalian. Jadi jika seandainya kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk beribadah hanya kepada dirinya, maka begitu juga dengan nenek moyang kita terdahulu. Mereka diperintahkan juga untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun manusia yang bebas dari beribadah datang kepada Allah. Semuanya datang untuk menghambakan dirinya kepada Allah. Semuanya datang untuk menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Nabi Ibrahim menjelaskan kepada mereka bahwa Allah lah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, maka setelah itu diceritakan bahwa Nabi Ibrahim menghancurkan patung dan menyisakan satu patung yang besar. Begitu kaumnya datang, kaumnya berkata, kamu yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami. Apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim? Bal kabiruhum hada. Coba yang melakukannya itu yang paling besar. Tanya dia apabila dia bisa berbicara. Ini kan dari logika yang dijadikan hujjah oleh Nabi Ibrahim, bahwa yang kalian sembah itu, jangankan untuk menolong kalian, untuk berbicara saja dia tidak sanggup. Jangankan untuk memberikan manfaat kepada kalian, untuk berbicara saja dia tidak sanggup. Coba tanya dia, kalau dia bisa bicara, tanya siapa yang menghancurkan patung-patung yang lainnya. Dan kaumnya tahu bahwa ini tidak bisa berbicara, namun karena kecondongan kepada hawa nafsulah yang menyebabkan mereka keras dengan kebiasaan yang telah dilakukan oleh nenek moyang mereka, sehingga kemudian mereka tetap pertahankan untuk menyembah berhala-berhala tersebut. Oleh sebab itu kemudian beliau mengatakan bahwa mereka itu hanyalah menyembah hawa nafsunya, condong kepada nafsu mereka, condong kepada agama-agama orang-orang tua mereka terdahulu, tanpa melihat mana yang benar,
sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tanpa menimbang-nimbang kebenaran tersebut dengan apa yang Allah turunkan di dalam Al-Quran atau apa yang Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan melalui lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, asalkan berasal dari kebiasaan orang-orang tua mereka terdahulu, maka ini adalah sebuah ibadah, ini adalah sebuah keharusan yang apabila kita tidak lakukan maka khawatir kita akan mendapatkan musibah, khawatir kita akan mendapatkan laknat, khawatir kita akan mendapatkan ini dan itu. Artinya apa? Artinya mereka menganggap bahwasanya ada sesuatu yang bisa memberikan mudarat kepada mereka selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah kecenderungan kepada hawa nafsu. Dan ini adalah kecenderungan kepada hawa nafsu. Oleh sebab itu kemudian ikhwani fillah azzakumullah, dari apa yang dijelaskan oleh Syekh bahwa manusia itu terbagi menjadi beberapa kelompok. Kelompok pertama adalah manusia yang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka disebut dengan orang-orang yang beriman dan bertakwa. Kelompok yang kedua, mereka adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahan bagi dia. Menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahannya. Maka orang-orang ini akan terjerumus kepada dosa-dosa yang telah kita sebutkan tadi. Dan parahnya bisa menyebabkan dia tidak percaya dengan keberadaan Allah yang menciptakan dirinya. Tidak percaya kepada keberadaan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dirinya, atau menyebabkan dia menjadi manusia yang menampakkan keimanan namun menyembunyikan kesyirikan, kekufuran di dalam hatinya, yang kita kenal dengan munafik. Yang kita kenal dengan munafik. Dia menampakkan kebenaran, dia nampak dari luar seolah-olah dia berada di barisannya kaum muslimin, namun apa yang dia sembunyikan adalah sebuah kekufuran. Apa yang dia sembunyikan sebuah permusuhan. Dia berusaha untuk merusak kaum muslimin di dalam tubuh kaum muslimin sendiri. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, ikhwani fiddin azzakumullah. Atau ada orang yang mengikuti hawa nafsunya, nampak yang dia lakukan itu sebuah kebaikan. Nampak yang dilakukan itu sebuah kebaikan, tapi motivasi kebaikan itu adalah karena kecondongan kepada hawa nafsu, kecondongan kepada kesukuan, kecondongan kepada ras, kecondongan kepada nasab. Motivasinya bukan karena ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Motivasinya bukan karena telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kebaikan-kebaikan yang dia lakukan itu karena ingin membantu suku. Sehingga apapun yang dilakukan oleh suku, mau benar mau salah, tetap diperjuangkan, tetap dibela. Atau kelompok, atau partai, atau komunitas, bukan karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani fillah azzakumullah, ini adalah bagian bentuk dari kecondongan kepada nafsu. Karena ketika seseorang sudah melakukan sesuatu, motivasinya karena hal-hal yang kita sebutkan tadi, maka terkadang kebenaran dan kebaikan itu sudah tidak diperhatikan lagi. Kebenaran dan keburukan sudah tidak diperhatikan lagi. Yang penting dilakukan oleh kelompok-kelompoknya, sukunya, atau komunitasnya. Walaupun itu salah maka dia akan bela. Ini bahayanya.
Beda halnya ketika kita melakukan sesuatu dasarnya adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka ada patokan kebaikan. Ada patokan kebaikan. Jika apa yang dilakukan oleh kelompok itu sesuai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an atau di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita bilang, kita dukung. Nah, sebaliknya jika sudah menyelisih petunjuk-petunjuk Al-Qur'an, petunjuk-petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita larang mereka. Dan kelompok yang ketiga, ada manusia yang terkadang mengikuti perintah dari Allah Subhanahu wa taala, namun terkadang dia mengikuti hawa nafsunya. Dan orang ini adalah pelaku maksiat. Orang-orang ini adalah pelaku maksiat. Orang-orang pelaku maksiat terkadang pada saat kena keimanannya, ya masya Allah, rajin beribadah, mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika kena kepatulinya, dia ikuti hawa nafsunya, tidak mau beribadah, mau ke tempat-tempat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kata beliau bahwa kelompok ketiga ini mereka terkadang mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan terkadang juga mengikuti hawa nafsunya. Wallahu taala alam. Ikhwani fi din azzakumullah, demikian penjelasan dari beberapa kalimat yang disampaikan oleh penulis kitab Tajrid Tauhid rahimahullah ta'ala. Syukran ala husni istima'ikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.